wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Suryati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 1 rombel 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001242206. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 32 Kota Solo, dengan materi beriman kepada hari akhir dengan menggunakan model pendekatan pembelajaran problem based learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam kelas dengan materi mengimani hari akhir. Adapun perangkat ajar yang saya siapkan adalah modul ajar, kemudian Al-Quran, spidol, pena, buku, kemudian ada buku pembelajaran, buku materi pelajaran, ini jurnal mengajar saya, daftar hadir, kemudian catatan observasi kelas, dan tidak lupa catatan penilaian. Kemudian untuk mendukung proses pembelajaran saya menggunakan alat peraga berupa laptop dan infocus. Bagaimana keseruan saya dalam kelas dalam mengajar? Saksikan sebentar sesaat lagi. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Iya, terima kasih. Kali ini bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita akan berdoa. Hari ini gilirannya Azril ya. Silakan Azril memimpin doa. Perhatian. Allahu Akbar. Teman-teman sudah kita mulai belajar, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan tidak ada yang sakit. Baiklah kalau begitu. Ya belajar toh. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan membawakan materi. Semua bisa melihat di layar Infokus? Mari kita membaca bersama-sama. Apa yang bisa kita baca? Yang paling atas yang tulisannya merah. Ayo bersama-sama kita baca. Beriman kepada. Ayo, Bu Guru tanya. Kira-kira ada yang tahu nggak hari akhir itu apa? Ya, Sarif. Hari kiamat. Ada lagi? Ada yang tahu? Nadia, Najwa? Hari kiamat. Terus, kira-kira tahu nggak? Ada yang tahu nggak tanda-tandanya hari kiamat? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Sudah pernah dengar? Ya, ya. Raffi pintar. Muncul Dajjal, katanya Raffi pintar. Tepuk salut. Salut. Iya, pintar. Nah, hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang hari akhir. Kita belajar tentang hari akhir. Apa tujuan yang kita mau dapat dari belajar tentang hari akhir? Tujuan yang pertama adalah supaya kita tahu, anak-anak tahu hari akhir itu apa. Yang kedua, supaya anak-anak tahu, kita tahu hari akhir itu ada macam-macamnya atau tidak. Macam-macam hari akhir. Nah, yang ketiga, tujuannya adalah untuk kita tahu, anak-anak paham tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, yang keempat, supaya anak-anak tahu apa itu hikmah setelah kita beriman kepada hari akhir. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Iya. Anak-anak bisa perhatikan di atas ya. Kita mulai dari kita mau menonton dulu sebentar apa yang mau kita tonton ya. Ini yang berikutnya. Kita nonton lagi. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Oh, ini yang tadi ya. Iya. Nah, tadi kita sudah menonton nih dua video. Kira-kira nih, tahu nggak hari akhir itu apa? Ayo apa? Kira-kira? Tadi ada apa namanya binatang-binatang berterbangan apa semua. Kira-kira apa kira-kira? Ayo. Ada tahu nggak? Nggak tahu. Baiklah. Kita mulai pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh alam semesta beserta isinya. Anak-anak tahu alam semesta? Tahu alam semesta? Alam semesta itu adalah sesuatu yang ada di kolong langit dan di atas bumi beserta seluruh isinya. Baik itu gunung, bulan, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, itu semuanya ada di alam semesta. Nah, alam semesta ini nanti pada hari kiamat semuanya akan hancur. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Hari akhir, tadi sudah ada yang jawab. Hari akhir itu sama dengan hari kiamat. Tadi sudah Bu Guru kasih pertontonkan video, kira-kira bisa membayangkan hari kiamat itu seperti apa, ya nggak? Iya. Nah, berikutnya. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Iya, Al-Qari'ah, kemudian Al-Zalzalah, kemudian An-Naba ayat 17 dan 20. Tapi masih ada lagi ayat-ayat Al-Quran lain, anak-anak ya. Ada Az-Zuhruf, kemudian ada Al-Haqqah, ada lagi di situ. Baik, selanjutnya macam-macam hari kiamat.
Hari kiamat itu ada 2. Hari kiamat ada berapa? 2. 1 kiamat. Tirukan Bu Guru. Kiamat kubro. Kiamat kubro. Kiamat besar. Iya, yang kedua adalah kiamat sugro. Kiamat kecil. Jadi hari kiamat ada berapa? 2. Kiamat apa dan apa? 1 kubro, 2 kiamat sugro. Lanjut. Selanjutnya adalah kita belajar tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat antara lain. 1, ayo kita baca. 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, anak durhaka. Kita tidak boleh jadi anak yang durhaka. Lanjut. Terakhir dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, sekarang kita belajar tanda-tanda besarnya. 1, muncul. 2, 3, munculnya Nabi Isa. 4, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan lain-lain. Nanti pada pertemuan berikutnya Bu Guru akan lebih dalami lagi mengenai tanda-tanda hari kiamat berikut dengan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkannya ya. Untuk kali ini kita belajar mengenai pengertian, kemudian macamnya. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda, tadi tanda-tanda sudah, kita nama-nama lain. Nama lain itu artinya, maksudnya hari kiamat itu punya nama selain hari kiamat, itu ada nama lainnya anak-anak. Contohnya itu macam begini. Kalau sesuatu yang kita makan yang berasal dari beras itu namanya nasi. Nasi itu sama dengan bukan beras, berarti nasi itu sama dengan makanan pokok orang Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, hari kiamat punya nama lain. Nama lainnya 1, Yaumul Ba'as. Hari kebangkitan. 2, Yaumul Mahsyar. Hari berkumpul. 3, Yaumul Hisab. Hari perhitungan. 4, Yaumul Mizan. Hari penimbangan. Yang terakhir Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Hari pembalasan. Iya, jadi nama lainnya hari kiamat itu sebenarnya masih banyak lagi. Cuman yang hari ini kita pelajari adalah 5 nama lain hari kiamat. Yang pertama Yaumul Ba'as. Tirukan Bu Guru, Yaumul Ba'as. Yaumul Mahsyar. Yaumul Hisab. Yaumul Mizan. Yaumul Jaza. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah nama-nama lain hari kiamat, kita belajar tentang hikmahnya. Apa sih hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat? Hikmahnya adalah kalau kita sudah tahu nih nanti mau ada hari kiamat. Nah, hikmahnya apa? 1, mengarahkan perilaku ke jalan yang benar. Jadi orang kalau tahu nanti ada hari kiamat, berarti orang mau berbuat itu cenderung untuk selalu berbuat yang benar saja. Yang kedua, selalu berpikir tentang akhirat. Oh, nanti ada akhirat. Tempat saya dihisab dan dihitung amal saya. Jadi saya harus berhati-hati begitu. Yang ketiga, tidak terlalu berpikir tentang dunia. Maksudnya,
Kalau misalnya kita sudah tahu nih nanti ada akhirat, ada hari kiamat, oh nggak usah lah saya mau ngoyo, aduh saya mau cari uang banyak sekali sampai melupakan sholat, ibadah dan sebagainya. Enggak, ya begitu maksudnya. Kemudian memperbanyak amal soleh, kemudian berhati-hati dalam bersikap. Kalau orang tahu nanti ada hari kiamat nih, aduh berarti saya mau mencuri, berarti oh jangan, nanti di akhirat saya diadili. Saya mau ambil barangnya teman, oh berarti tidak, saya nggak boleh, gitu ya. Tahu ya? Sampai sini paham? Iya. Tidak ada yang bertanya? Iya, terima kasih. Setelah kita lanjutkan sekarang, kalau kita sudah tahu nanti mau ada hari kiamat, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Iya. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan beramal soleh. Sampai sini paham? Iya. Tepuk satu. Tepuk satu. 2, 3, 4, 5. Good. Sekarang. Tidak ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada? Bu Guru mau kasih tugas loh. Sudah siap? Siap? Oke lah, baik. Bu Guru mau kasih tugas ya. Ya, ini ada lembar kerja. Kalian silakan berdiskusi dengan teman. Kemudian nanti Bu Guru akan minta kalian untuk presentasi di depan kelas. Berdiskusi dengan teman ya. Nah, silakan berdiskusi dengan teman. Oke. Berdiskusi, tahu berdiskusi? Berdiskusi itu artinya menyelesaikan masalah bersama dengan teman. Ya. Silakan yang sudah menerima tugas kertasnya boleh langsung berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Ya, tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Silakan. Baca baik-baik petunjuknya dulu baru diskusi. Ya. Bisa? Kaisar? Ada yang bermasalah mengenai petunjuk mengerjakan? Iya, yang sudah selesai berdiskusi boleh angkat tangan. Kelompok mana? Yang sudah selesai berdiskusi, kelompok 1 sudah selesai. Pintar. Ayo kelompok mana lagi? Sekarang kita mau presentasi di depan kelas. Ayo kelompok mana dulu yang mau presentasi di depan kelas? Kelompok 1 ya? Boleh? Ayo silakan kelompok 1. Guru siapkan tempat. Mari. Mari sayang. Kelompok 1 siapa yang presentasi? Ayo silakan.
kasih. Tadi kita sudah presentasi luar biasa. Wow, semuanya jawabannya sudah pintar-pintar semuanya. Nah, sekarang kita mau ambil kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita tadi sudah belajar tentang apa, ayo? Hari akhir. Kesimpulannya, hari akhir itu adalah hari berakhirnya alam semesta beserta seluruh isinya. 2. Bahwa hari kiamat atau hari akhir itu ada 2, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kemudian kiamat sugro dan kiamat kubro itu masing-masing memiliki tanda-tanda. Kalau kiamat sugro itu tanda-tanda kecil, kiamat kubro berarti tanda-tanda besar. Kemudian kesimpulannya lagi bahwa hikmah kita beriman kepada hari akhir diantaranya adalah kita akan berhati-hati dalam bersikap. Yang kedua, kita tidak terlalu berpikir tentang dunia. Kemudian yang ketiga, kita selalu berorientasi memikirkan tentang akhirat. Ya, baik anak-anak, bersama Ibu Guru lagi. Sekarang kita mau refleksi nih. Dari pembelajaran kita yang sudah kita pelajari dari awal sampai selesai, kita mau refleksi. Sekarang Bu Guru mau tunjukkan gambar. Kalau kalian bisa menebak itu tadi gambar itu, berdasarkan gambar itu nama hari kiamat apa, berarti kalian sudah paham. Sudah siap? Sudah. Konsentrasi. Oke, gambar yang pertama. Hari apa? Baas pintar. Bisa ya? Karena orang dibangkitkan kembali. Sekarang yang kedua. Pintar. Kenapa Yaumul Mahsyar? Karena orang berkumpul. Sekarang gambar yang ketiga. Yaumul Jaza. Kenapa Yaumul Jaza? Yaumul Hisab. Yaumul apa? Yaumul Hisab. Betul. Orang ada yang pikul pahala dan dosa, jadi dihitung ya. Ya pintar. Pintar. Good. Sekarang gambar berikutnya. Yaumul Mizan. Kenapa Yaumul Mizan? Karena iya, amalnya manusia ditimbang, betul. Nah, sekarang yang terakhir. Iya, ada surga dan neraka. Berarti balasannya kalau nggak surga ya neraka. Ya, baik anak-anak, kita tiba waktunya di penghujung pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita sebelum pulang kita berdoa dulu. Minta bantu. Azril, silahkan. Doa yang kita baca adalah doa kafaratul majlis. Iya, silahkan Azril. Sini Azril, mari, sini nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Azril. Silakan duduk. Ya baik anak-anak, sebelum kita pulang kita menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa? Bisa. Ayo dalam hitungan ketiga kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pintar, tepuk tangan dulu. Ya baik, anak-anak silakan sekarang berkemas.
Ya, sekarang Ibu Guru APD sampai di sini. Pesannya Ibu Guru hari ini adalah teruslah berbuat baik selagi kesempatan itu ada. Karena kesempatan yang kedua tidak akan datang yang berikutnya. Jangan lupa sholat, berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.